Setelah kepala sekolah mengumpulkan dokumen penilaian hasil observasi guru, maka tahap selanjutnya adalah perencanaan tindak lanjut dengan cara diskusi antara guru dengan kepala sekolah. Hasil-hasil diskusi tersebut dituangkan dalam formulir Silampiran Perdirjan JTK nomor 7607 tahun 2023. Seperti formulir-formulir sebelumnya, pada formulir si tindak lanjut observasi kinerja guru ini ditulis identitas terlebih dahulu, nama guru yang diobservasi siapa, kemudian nama kepala sekolah, hari dan tanggal, waktu diskusi dari jam berapa sampai pukul berapa, serta tempat berdiskusi di mana. Selanjutnya pada kolom refleksi guru, ditulis hasil refleksi dari guru bersangkutan. Dalam refleksi guru, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Bapak Ibu lihat di kolom penilaian observasi, perilaku mana yang dinilai kurang oleh kepala sekolah? Lihat catatan alasan kepala sekolah. Pertama, jika kepala sekolah menilai perilaku belum dilakukan, maka harus dituliskan kesulitan apa yang Bapak Ibu hadapi, sehingga kepala sekolah memberi nilai kurang pada perilaku tersebut. Kedua, jika kepala sekolah menilai dilakukan, tapi belum efektif, maka harus dituliskan aspek praktik apa yang ingin Bapak Ibu tingkatkan efektivitasnya. Ketiga, jika kepala sekolah memberi nilai dilakukan dan efektif, maka harus dituliskan perubahan praktik kinerja apa yang lebih berdampak pada pembelajaran. Tuliskanlah kejadian sehingga mendapat nilai perilaku dari kepala sekolah. Contoh dalam hal ini, kepala sekolah menilai dilakukan, tapi belum efektif pada perilaku, guru memfasilitasi peserta didik menyadari konsekuensi dan memperbaiki perilaku melanggarnya atau restitusi. Pada kolom catatan, kepala sekolah memberi catatan guru belum sepenuhnya mendengarkan sudut pandang peserta didik terhadap perilaku melanggarnya dan belum memberikan dukungan dalam perbaikan perilakunya secara optimal. Kemudian, hasil refleksi guru tersebut dituangkan ke dalam formulir C pada kolom refleksi guru. Pada kolom kategori, Bapak Ibu tulis saja seperti contoh yang ada pada lampiran Perdirjan JTK nomor 7607. Selanjutnya pada kolom tujuan tindak lanjut, Bapak Ibu harus fokus pada faktor yang menyebabkan tantangan tadi. Pada contoh yang sudah ditampilkan, faktor yang menyebabkan tantangan adalah kesulitan dalam menjaga konsentrasi dan motivasi siswa dalam belajar kelompok. Faktor tersebut berasal dari dalam diri guru itu sendiri, bukan dari luar. Maka tujuan tindak lanjut adalah meningkatkan kemampuan dalam menjaga konsentrasi dan motivasi siswa dalam belajar kelompok. Sementara, upaya tindak lanjut adalah dengan belajar melalui PMM sesuai topik yang dapat meningkatkan kualitas praktik kinerja. Pada pilihan lain bisa dilaksanakan dengan berdiskusi dengan guru penggerak dan mengikuti webinar yang berkenaan dengan hal yang ingin ditingkatkan. Pada kolom kapan, maksudnya adalah rentang waktu untuk melaksanakan upaya tindak lanjut. Bapak Ibu bisa menuliskan April sampai Mei tahun 2024. Pada kolom kebutuhan dukungan apa atau siapa terdapat beberapa pilihan, seperti sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar atau praktik,
Penyediaan atau pembelian alat dukung pembelajaran. Penyediaan atau akses ke sumber belajar melalui satuan pendidikan. Izin untuk mengikuti pelatihan di luar satuan pendidikan. Atau memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru, atau pemateri eksternal, atau manajemen lainnya. Sebagai contoh, Bapak Ibu memilih kebutuhan sumber daya untuk melakukan kegiatan belajar praktik dan memperoleh mentoring dari kepala sekolah, guru penggerak, guru, atau pemateri eksternal, atau manajemen lainnya. Selanjutnya pada tabel catatan kepala sekolah dapat mencentang pilihan respon guru ketika melakukan refleksi untuk menyadari kesulitannya dalam peningkatan pembelajaran. Kepala sekolah dapat mencentang pilihan tidak sadar kesulitan jika guru menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari faktor eksternal seperti kurangnya sarana atau prasarana, anggaran, koneksi sinyal, dan lain-lain. Kepala sekolah dapat mencentang pilihan sadar kesulitan jika guru menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya, bukan dari faktor eksternal. Kepala sekolah dapat mencentang pilihan sadar dampak kesulitan jika guru menjelaskan penyebab tantangan yang berasal dari kemampuan atau keterbatasan dirinya bukan dari faktor eksternal, kemudian menjelaskan dampak kualitas pembelajaran yang dirasakan murid disertai data, bukti lapangan, riset, atau rapor pendidikan. Pada kolom catatan, kepala sekolah memberikan penjelasannya terhadap pilihan penilaiannya pada guru tersebut.